Di antara usul ahlu sunnah kita mengimani bahwasanya iman itu harus meliputi aspek ini. Iman itu qaulun dan amal, perkataan dan amalan, wa niyat dan niat. Dan niat di sini keyakinan maksudnya. Ya, i'tiqad, perkataan, amalan dan keyakinan. Wa isabah dan ketepatan, yakni benar tepat, yakni sesuai dengan sunnah. Maksudnya isabah itu tepat sesuai dengan sunnah. Ya. Ini keterangan yang datang dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kemudian di sisi lain iman sifatnya yazid wa yanqus. Bisa pasang, bisa surut. Naik, bisa bertambah, bisa juga berkurang. Yazid, masya Allah, bisa bertambah dia setinggi apa? Setinggi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bisa melambung tinggi keimanan seseorang. Bisa berkurang, yanqus, hatta la yabqa minhu syai'un. Bisa terus berkurang sehingga tidak bersisa keimanan sedikit pun. Sehingga tidak bersisa keimanan sedikit pun. Udah enggak bersisa keimanan maka terhitung kafir. Ya, udah habis total, gitu. Ya, ma'azallah. Iman, ikhwatu rahimahullah, sebagai dari sisi bahasa iman artinya mah percaya doang. Iman secara bahasa ya, secara bahasa lughatan. Okay? Dari situ firman Allah Subhanahu wa taala tentang saudara-saudara Yusuf alaihi salam ketika berdusta kepada ayahnya akan apa yang mereka lakukan kepada Yusuf alaihi salam. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhib. Wahai ayah kami, kita lagi pergi lari-lari, balapan lari. Okay? Kita biarkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Dan terus Zib, serigala memakan Yusuf alaihi salam. Ya. Wa ma anta bimu'minin lana. Bagaimanapun kau tak akan beriman kepada kami walaupun nasadikin. Kalaupun kami udah jujur. Begitu. Okay? Demikian yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf alaihissalam, Bani Israel. Bani Israel kan anak-anak Yakub alaihissalam yang 12. Iya kan? Israel itu Yakub alaihissalam, Bani Israel anak-anak yang 12 dari dua istri, dari Leah, ya, sama dari Rachel, ya. Nah, Yusuf alaihissalam dan Binyamin itu dari Rachel, ya. Ada kecondongan Yakub alaihissalam kepada Yusuf dan membuat cemburu saudara-saudaranya. Dan terjadilah yang terjadi sebagaimana kalian ketahui. Dan mereka membawakan bajunya Yusuf alaihissalam kepada ayahnya yang berlumuran darah kambing, ya. Tapi ini baju berlumuran darah, cuman nggak robek-robek. Enggak lalu betul berlumuran darah, tapi enggak ada robeknya. Kata Yakub alaihissalam, ma arhamad dhi'b, betapa rahimnya serigala tersebut. Enggak robek-robek, no. Betapa penyayangnya ini serigala. Kata ayahnya Yusuf alaihissalam, yakni Yakub alaihissalam. Wa ma anta bimu'minin lana, bagaimanapun kau takkan beriman kepada kami. Itu beriman di sini yakni wa ma anta bimusaddiqil lana. Musaddiq, percaya aja. Jadi iman secara bahasa artinya percaya. Adapun iman, percaya urusannya sama hati kan, nggak mesti diucapkan, nggak mesti ditampakkan. Cuma kalau hatinya percaya, dibilang dia percaya, begitu kan? Kalau ngomong percaya doang, okay? Tapi iman dari sisi istilah syariat, maka percaya doang, belum terhitung beriman, gitu. Ada aspek-aspek lain yang harus dipenuhi kalau memang beriman, okay? Dia harus mengucapkannya dengan lidahnya. Nggak cukup percaya dengan hati tanpa pengikraran dengan lidah. Dan juga ini semua harus berangkat dari keyakinan hati, ya. Kemudian harus direalisasikan dengan fisik, jawarih, anggota tuh. Jadi orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lidahnya harus bersyahadat. Dia nggak mau syahadat, nggak kehitung percaya. Dia harus bilang la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kalau emang hatinya beneran percaya, tuh hati keimanan, ya. Dan setelah syahadat, dia mesti melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau dia syahadat tapi sholat kagak, puasa kagak, zakat kagak, maka imannya belum kelar. Ya, jadi iman harus memenuhi aspek tersebut. Ya, keyakinan yang diucapkan oleh lidah, ya, dan direalisasikan oleh fisik. Ya. Kalau cuma keyakinan saja tanpa diucapkan oleh lidah, maka ini imannya kaum musyrikin. Dulu kaum musyrikin pun percaya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, percaya keberadaan Allah, tapi mereka nggak mau menyatakannya. Ya kan? Nanti banyak ayat-ayat membahasnya. Atau hatinya nggak percaya, cuma lidahnya pura-pura percaya, nggak ridho, hatinya nggak ridho menerima keyakinan tersebut, maka itu keimanan orang-orang yang munafikin. Nggak cukup. Jadi harus
keyakinan dari hati, pengikraran dengan lidah, dan praktek dengan fisik. Ya. Nah, kalau misalnya dia keyakinan hati, kemudian mengikrarkan lidah, tapi fisik nggak mau mempraktekkan ini itu, maka imannya murji'ah. Ya, ini rusaknya di situ. Baik. Nah, sebagian ulama ada yang memberikan ungkapan iman itu qaulun dan amal, perkataan dan amalan. Sebagian ada yang bilang perkataan dan amalan dan keyakinan dan i'tiqad atau niat. Niat itu maksudnya keyakinan. Ya. Dua ungkapan ini yang umum banyak berjalan. Apakah beda? Ya, apakah beda satu sama lain? Yang sebagian ulama yang berkata iman itu perkataan dan amalan, apakah mereka tidak memasukkan keyakinan ke dalam aspek keimanan? Begitu. Hah? Karena apa? Iman harus meliputi keyakinan, ucapan lidah, dan juga amalan fisik, begitu kan? Tapi sebagian ulama bilang iman qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan amalan. Apakah maknanya? Para imam-imam tersebut, para ulama ahlu sunnah yang mengatakan iman itu perkataan dan amalan, dia mengeluarkan aspek keyakinan dari keimanan? Tidak demikian. Mereka yang mengatakan iman adalah perkataan dan amalan, maka memaksudkan perkataan, ini ada perkataan lidah dan perkataan hati. Tuh. Amalan, ini ada amalan fisik dan amalan hati. Nah, amalan hati, perkataan hati ini yang dimaksud dengan keyakinan. Tuh. Jadi sama aja, ujung-ujungnya sama, ya. Tidaklah mereka bermaksud yang berkata iman, perkataan dan amalan, tidak mereka bermaksud mengeluarkan keyakinan dari aspek keimanan, ya. Difahami itu ya? Itu satu sisi. Dengan menegaskan iman adalah perkataan dan amalan, dengan itu kita membantah kesesatan golongan Murji'ah. Buat mereka keimanan hanyalah cukup pernyataan lidah, yakni keyakinan hati dan pernyataan lidah. Dia nggak sholat, dia nggak menjalankan yang wajib, dia nggak meninggalkan yang haram, tetap keimanannya sama satu level dengan Jibril, Mikail, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar. Kalaupun sholat kagak, puasa kagak, haji kagak, mabuk maling bunuh Oke? La yaf'al wajiban wa la yatruk muharraman. Tidaklah dia mengerjakan apa-apa yang wajib, tidaklah dia meninggalkan apa-apa yang haram. Yang penting udah syahadat maka udah dijamin surga. Oke? Hujahnya, dalilnya adalah katanya kalau seorang kafir, dia kafir, berbuat amal soleh sebesar apapun, jadi catatan pahala nggak buat dia? Nggak jadi kan? Sebaliknya berarti orang yang beriman demikian. Kalau dia beriman, berbuat amal maksiat sebesar apapun, tidaklah tercatat juga. Begitu katanya. Ajib. Ya. Hujahnya itu ngaco. Akhirnya berantakan semua syariat. Berantakan semua kaidah-kaidah syariat. Rukun Islamnya udah hilang udah. Akhirnya kalau gitu, belum lagi pelengkap yang lain, amar ma'ruf, nahi munkar dan lain-lain, ini udah berantakan udah. Semua agama fikih ini nggak ada artinya kalau udah kena ide ini. Ya, ini Murji'ah. Ada ekstremis Murji'ah ghulat, Murji'ah ekstrim. Okay? Namanya Karramiyah, pengikutnya Muhammad bin Karram As-Sijistani. Buat dia malah, keimanan cukup dengan keyakinan hati, kalaupun nggak diucapkan dengan lidah, maka imannya udah selevel sama Jibril sama Mikail. Udah. Akhirnya menghalalkan yang orang meninggalkan yang wajib. Nah, ide-ide demikian kadarnya itu ada di sebagian sufi. Ada sebagian sufi, seseorang yang udah sampai level tertentu, maka tidaklah lagi haram atasnya yang haram, tidaklah lagi wajib atasnya yang wajib. Ada di sufi ini, oke? Seseorang kalau udah sampai tingkat makrepat, apalagi hakikat, nggak usah sholat 5 waktu, cukup bengong. Oke? Minuman keras yang berada di tangannya tidak lagi minuman keras. Aidilun Habib mah, ya teh susu. Ada Habib di Sukabumi. Ini yang cerita Habib lagi. Ini ceritanya Habib. You know. AO, Bib. AO, anggur cat, orang tua jahat. Kalau diminum bikin puyeng, jahat orang tua. Oke, orang tua jahat. You know. AO itu mah Bib. Aidilun Habib mah, ya teh susu. Ajib. Oke, nggak ada lagi yang haram, nggak ada lagi yang wajib. Oke, maka mereka akan menghalalkan zina, menghalalkan dosa-dosa dikarenakan level keimanan yang mereka yakini. Ini kacau nih. Ide irja ini ada pada sufi, kental pada sufian yang meyakini hal-hal demikian. Ya. Muhammad bin Karram tadi Karramiyah ini lebih ekstrim lagi, ekstremis Murji'ah, gulat al-irja. Ini di satu sisi tentang keimanan, selalu ahlu sunnah di tengah ya. Di situ iman kita tegaskan, maka iman itu bukan hanya ucapan, bukan hanya keyakinan hati, harus diiringi dengan
amalan tuh. Iman tuh dengan kita menegaskan iman qaulun amal i'tiqad, dengan itu kita membantah kesesatan Murji'ah. Nah, di sayap satunya kita pun menegaskan iman itu sifatnya yazid atau yazdad wa yanqus. Itu pasang surut. Dengan ini kita membantah kesesatan Khawarij dan sebagian dan Khawarij dan Mu'tazilah yang mengkafirkan manusia, yang mengkafirkan manusia karena dosa besar yang mereka perbuat. Khawarij nih, orang kalau udah Islam, maka dia selalu harus sempurna imannya. Dia melakukan dosa besar, dengan itu dia keluar dari keislaman, jadi kafir. Dengan kafirnya ini akhirnya halal darahnya, ditumpahkan, dibunuh dan lain-lain. Ini yang terjadi pada pemikiran-pemikiran ekstremis, teroris dan lain-lain. Khawarij itu. Ada sebagian, ini levelnya, ini yang level parahnya. Ada level yang sedang, kesesatan sayap sini, cuman levelnya rada sedang. Nah, ini kesesatan yang ada pada kaum Mu'tazilah. Mereka bilang seorang muslim, dia beriman, syahadat dia, sholat dia, bersyahadat dia, meyakini, terus melakukan dosa besar. Apakah dengan itu jadi kafir? Enggak. Kalau gitu dia beriman? Enggak juga. Terus di mana? Dia manzilatun bainal manzilatain. Dia berada di satu posisi di antara dua posisi. Ini mau kafirin, cuman malu-malu. Nah, jenis-jenis merah jambu begitu. Bilang manzilatun bainal manzilatain. Ada di satu posisi di antara dua posisi, di antara iman dan kufur. Di tengah. Kita Ahlussunnah nggak begitu. Orang beriman udah. Kalaupun dia melakukan dosa besar, dia melakukan dosa besar. Sebesar apapun dosa seseorang tidak membuat dia menjadi kafir. Enggak. Kita tidak mengkafirkan manusia dengan dosa besar. Enggak. Tapi kita katakan, ketika terjadi dosa, imannya lagi turun kadarnya. Ketika lagi naik imannya, maka terhindar dia dari dosa dan banyak amal saleh. Dan ini manusiawi. Pada manusia lagi naik, terjadi nggak ketaatan-ketaatan dan kemasya-Allahan yang terjadi padamu? Terjadi. Tapi ketika lagi turun, terjadi nggak? Maksiat-maksiat yang terjadi udah manusia, mau diapain? Tapi apakah maksiat yang terjadi kemudian membuat seseorang keluar dari Islam? Lah, nggak begitu. Dan menjadi makhluk manusia jadi mulia satu sama lain, dibanding yang lain jadi mulia. Itu bukan dikarenakan yang ini emang nggak pernah dosa, yang ini bikin, bukan. Menjadi mulia satu sama lain adalah kesadaran untuk senantiasa mengulang taubat. Dia sadar untuk senantiasa mengulang dan sering-sering beristighfar dan bertaubat. Dia larut, nggak pernah beristighfar, nggak pernah bertaubat. Gitu, ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Semua anak Adam ini pasti senantiasa berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang senantiasa berbuat salah tuh bukan berbuat salah sekali doang. Khata' tuh sering berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang sering berbuat salah, at-tawwab, bukan at-taib, bukan orang yang bertaubat, bukan, tapi tawwab, yakni sering bertaubat, kesadaran untuk selalu mengulang istighfar dan taubatnya. Ini yang menjadi seseorang lebih mulia dibanding yang lain. Di sayap ini dengan kita menegaskan iman itu tidak selalu stagnan gitu, nggak selalu satu level. Manusia pasti manusiawi imannya akan naik dan turun. Ketika terjadi maksiat dan dosa besar, maka kita hitung imannya sedang turun, tidak keluar dari keislaman menjadi kafir karena dosa besar.